Setiap kehidupan yang kita jalani sampai saat ini, semua dalam kehidupan itu berubah. Karena ciri-ciri wong urip, ciri-ciri berubah. Bahkan menang baik berarti mati. Bahkan ciri-ciri wong urip pasti berubah. Termasuk hari ini kita yang sudah menjalani proses kehidupan, yang sampai hari ini kita masih nikmati ini karena perubahan kita. Pengen lagi cilik-cilikan ya mengkono, begitu nom ya, lagi nom-noman harus dijalani ya mengkono, enak semono ya belenak semono, susah semono, senang semono. Pokoknya dalam kehidupan ini semua akan berubah. Kemudian naik lagi usia 30. Setelah usia 20, usia 30 berubah. Lagi semangat-semangatnya, sing ayu lagi ayu-ayu, sing ganteng lagi ganteng-gantengnya. Lagi ya pokoknya semangat lah. Begitu masuk usia 40, nah ketika masuk usia 40 ini perubahan pun semakin banyak, semakin akeh. Rambut mulai putih, mata mulai burem, sikil mulai ya teplok-teplokan, ngecop, belum aja. Nambah mana usia 50, usia 50. Ketika kita sudah memasuki usia 50 tahun, kita pun merasakan bagaimana perubahan-perubahan itu ada. Bagaimana perubahan di dalam diri kita, di dalam tubuh kita, ya. Tambah usia, tambah akhir rubah, ya. Pokoknya semua akan berubah. Karena tubuh kita ini nanti pada akhirnya, ya, pada akhirnya sudah tidak layak pakai lagi. Wis beli kanggo maning. Sudah ditinggalkan oleh rohani kita, oleh jiwa kita. Kenapa ditinggalkan? Karena lamun mobil ke mobil wis tua, wis beli bisa didangdanane wis angel, dangdani maning rusak maning, dandani maning rusak maning, dandani rusak ya tinggal bas gitu ini. Tengah apa? Didol ya beli payu. Naik usia 60, perubahannya semakin banyak. Usia 70 semakin akeh, terus sampai seperti itu. Sampai pada akhirnya tubuh yang selama ini kita sayang-sayangi, yang selama ini kita perbaiki, dipoles-poles, diayu-ayu, digantung-gantung, dipakai minyak wangi, sudah sabun segala macam. Pokoknya tubuh ini karena milik kita, ya, akhirnya kita perbaiki terus. Lara jadi obat, tipu yang jadi kena bodrak, lupa ramek, luka ya langsung tubuh pedadin, watuk langsung tubuh obat watuk. Sayang sama diri kita. Tetapi selama ini yang kita sayangi, kebanyakan dari kita hanya luarnya saja, hanya badannya saja, hanya jasmaninya saja, hanya raganya saja. Ruhaninya tidak pernah dipikiri, ruhaninya tidak pernah dikasih makan, ruhaninya tidak pernah diperhatikan, ruhaninya tidak pernah dipedulikan. Sehingga apa? Sehingga yang tubuh berkembang menjadi besar, ya, itu hanyalah badannya baik, sementara ruhani ini orang berubah-berubah. Sing awit cilik, ongkon sembahyang, beli gelam sembahyang sampai remaja, sampai dewasa, sampai tua, sampai di apa, wis duwe putu, sampai tekan ngarep mati gak beli gelem-gelem sembahyang, beli gelem-gelem ibadah. Ini yang tidak berubah. Jadi bakal awaknya mah berubah, tubuhnya berubah, tapi perubahan ini hanya luarnya saja. Dalamnya ini kesadarannya tidak berubah. Dalamnya tidak berubah, masih angker baik. Beliki yang ibadah, beliki yang pikiran, beliki yang taat karo Gusti Allah.
bahkan kenal karo Gusti Allah kembali, tidak pernah memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah, tidak pernah menjadikan pengalaman hidupnya sebagai pijakan untuk ke depan. Orang sok mikirakan bagaimana nanti ketika Allah harus memulangkan kita ke negeri akhirat. Lamun Gusti Allah wangsunakeun mana sangune wis siap durung, bekal wis ana durung, amal saleh wis ana durung, tanpa nyaris dipikiri. Kenapa? Karena yang diperhatikan hanya luarnya saja. Yang kita perhatikan, yang selama ini kita sayangi, yang selama ini kita urusi hanya badannya saja, ruhaninya tidak pernah dipikirkan. Padahal Allah sudah memberikan modal kepada kita semuanya sama. Diberikan waktu 24 jam sehari semalam, kata Gusti Allah, silahkan manfaatkan umur yang ada itu untuk senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari. Akibat kita apa? Akibat kita lalai, akibat kita menunda-nunda waktu, akibat kita banyak mengabaikan waktu, akibat kita disibukkan terus oleh kehidupan dunia. Esok pras peringat banting pulang singawut, esok sampai tegang sore, sampai tegang mulu. Wah, hanya yang dicari adalah duit baik, tanpa memperhatikan ruhani kita, tanpa memperhatikan jiwa kita. Padahal yang akan hidup selamanya adalah jiwa kita, ruhani kita. Maka awak makini ya tekang swidak 70 pragat kembali maning ning dunia, kembali maning dalam lemah, karena asalnya tanah akan kembali lagi kepada menjadi saripati tanah. Tetapi ruhani tidak pernah mati. Ruhani akan terus menuju Allah Subhanahu wa taala, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi makanya setiap sebelum pengajian ini kami senantiasa selalu tawasul, ya, menyambungkan ruhani kita, mendoakan guru-guru kita, mendoakan orang tua kita, mendoakan para aulia Allah, para habaib, para aulia Allah, para kiai, para ulama, para ustadz-ustadz, para guru-guru kita yang telah mengajarkan kita, termasuk saudara-saudara kita semua, ya, termasuk tetangga-tetangga kita semua, kaum muslimin wal muslimat, semuanya kita doakan. Ya, makhluk Allah yang baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan pun kami doakan. Kenapa? Karena yang namanya berdoa itu luar biasa. Ketika kita mendoakan seseorang, siapapun, baik yang kenal maupun yang tidak kenal, maka kita akan didoakan juga oleh para malaikat-malaikat Allah. Lah maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kajian subuh yang singkat ini, saya sedikit akan menyampaikan tentang pentingnya kita, ya, bermuhasabah, ya, pentingnya kita memperbaiki diri. Dengan semakin tambahnya usia berarti berkurangnya jatah kita, ya, jatah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan berkurang seiring bertambahnya usia kita. Inilah kajian pada pagi hari ini, kompetensi yang saya akan bangun, yaitu tentang menyikapi usia kita. Dawai pun Allah Subhanahu wa taala datang Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana amalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa bisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashaddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Lah maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Allah peringatkan kepada kita semua, ya, tentang pentingnya agar kita
ya, senantiasa untuk saling mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah, termasuk tambahnya usia kita, ya, yang sampai hari ini kalau kita perhatikan berapa banyak saudara-saudara kita yang sudah pulang ke negeri akhirat, yang sudah pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keluarga kita pun ana sing lakine wis balik dingin, ana sing rabine wis balik dingin, ana sing anak wis balik dingin, ana sing tanggane wis balik dingin, macam-macam, ya. Termasuk orang tua kita yang sudah pulang ke negeri akhirat pun itu adalah contoh pelajaran yang senantiasa harus kita perhatikan, bahwa kita pun nanti akan seperti itu. Kita pun pasti akan pulang ke negeri akhirat. Maka kata Rasulullah, orang yang hebat, orang yang pintar adalah orang yang selalu memikirkan akhirat dan mempersiapkannya sebelum pulang ke negeri akhirat. Wa wasainal insana biwalidayhi, dan kami perintahkan kepada manusia biwalidayhi, agar kepada orang tuanya ihsanan, berbuat baik. Allah memerintahkan kita semua, memerintahkan seluruh manusia untuk berbuat baik kepada orang tua kita, dijaga akhlak kita. Kalau orang tuanya kita sudah tidak ada, kita doakan, setiap hari kita doakan. Betapa senangnya, betapa bahagianya, betapa bangganya orang tua yang sudah meninggal kemudian didoakan oleh anak-anaknya setiap hari. Senangnya luar biasa, senangnya luar biasa. Dan ketika kita mendoakan orang tua kita, maka para malaikat pun akan mendoakan kita semua. Karena dalam hidup itu doa fi doa, saling mendoakan. Kita mendoakan orang-orang tua kita, orang-orang yang dulu kita cintai, keluarga kita, ya, siapapun kita doakan. Dan kita pun akan didoakan oleh para malaikat Allah. Hamalatu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah. Wa wada'athu, dan melahirkannya kurhan, dengan susah payah. Bagaimana orang tua kita dulu melahirkan kita, bukan hanya menahan rasa sakit, menahan pedih, tapi juga mengeluarkan darah demi untuk menyelamatkan nyawa kita keluar dari rahim ibu. Warung tekang dunia ne, iya, wis tong njabrol ning alam dunia ini kene dunia, anaknya baduk, anaknya nakal, anaknya terus gawe masalah baik. Tetapi namanya orang tua tetap sayang sama anak, tetap sayang, selalu didoakan, ya. Selalu dididik, disekolahkan, di madrasahkan, dikongkon ngaji. Supaya apa? Supaya anaknya dari anak yang soleh, maka didoakan terus, ya. Didoakan terus. Makanya kalau orang tua kita masih ada, kalau yang masih ada orang tuanya, ya, bahagiakan, ya, bahagiakan, senangkan, muliakan, hormati, hargai, karena disitulah keberkahan kita ada. Itulah pusaka kita yang selama ini, ya, kita bangga-banggakan yang masih ada, ya, kita urus, kita muliakan. Maka ketika kita memuliakan orang tua, Allah pasti akan memberikan keberkahan, memberikan kemudahan, memberikan rezeki yang berlimpah ruah saat kita betul-betul menghargai, menghormati orang tua, ya. Kemudian apa? Sebagai bentuk terima kasih kepada kita orang tua, kepada orang tua kita pun anak senantiasa selalu mendoakan yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Allah abadikan di dalam Al-Quran agar senantiasa kita ini terus berdoa untuk orang tua kita. Qala rabbi anzini an azkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Ujar Gusti Allah, qala, berdoa, kita berdoa, ya.
Rabbi Tuhanku auzini, berikanlah aku petunjuk an askura nikmatak, agar aku dapat mensyukuri nikmatmu, allati an'amta alayya, yang telah engkau limpahkan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada orang tuaku. Kita tetap mendoakan orang tua. Wa na'amala sholihan, dan agar aku dapat berbuat kebaikan, tardoh yang engkau ridhoi, wa aslih, dan berikanlah kebaikan li kepadaku, fituriyati, hingga banyak terus mengalir kepada anak cucuku. Kita minta sama Allah untuk terus diberikan kebaikan, tambah usia, tambah umur, kira-kira tambah taat ibadah, tambah senang ibadah, tambah senang memasjide, tambah senang sholat berjamaah, tambah senang dikirane, tambah senang baca Qur'ane, tambah senang gawe amal soleh. Pokoknya tambah usia, kira-kira tambah bagus, berubah. Aja angger bae, sing awit cilik mengkonon bae, langkah perubahan acan, ya. Langkah perubahan berarti apa kalau tidak berubah? Saat kita tidak berubah, kata para ulama, berarti hati kita itu mati, hatinya sedang sakit, maka harus diobati. Siapa yang mengobati? Yang mengobati adalah kesadaran kita sendiri, ya, kesadaran kita sendiri. Bakal beli eling-eling, ya tak kapan kan bakal beli eling-eling, ya. Sebab yang bisa merubah diri kita, ya diri kita sendiri, ya. Diri kita sendiri, kita rubah. Sudah sepantasnya, sudah selayaknya, wis pantes. Bakal usia tua, wis kulai kumpulan di masjid, kumpulan di tajuk, dolan di masjid, kekumpulan karo bareng-bareng seusiaan, ya. Wong tua-tuaan, dia syukur masih luar biasa. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, sungguh aku bertobat ilaika kepadamu ya Allah, wa inni, dan sungguh aku minal muslimin, termasuk orang-orang yang muslim, termasuk orang-orang muslim. Lah maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi semakin bertambahnya usia kita ini, kira-kira rasa syukur kita kepada Allah pun sudah mulai bertambah, ya. Bagaimana cara mensyukuri atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita? Kata para ulama, pertama tafakkur dan muhasabah. Apa tafakkurku? Tafakkaru fisa'ah khairu min alfisana, khairu min ibadati alfisana. Jadi merenung, berpikir, bermuhasabah, ya Allah Gusti, ulaku wis tua, umur wis tambah, ya. Badan wis akhir perubahan, tapi atine ki masih keras bae, atine masih ora lembut, atine masih durung ki yang bae. Jaluk karo Gusti Allah, direnungi, disayangi. Diri kita ini, siapa yang menyayangi diri kita kalau bukan kitanya sendiri? Siapa yang memperhatikan diri kita kalau bukan diri kita sendiri yang memperhatikan? Sayangi, mumpung kesempatan itu masih ada, ya. Jangan hanya menghitung berapa angka usia kita sekarang, tetapi hitunglah berapa banyak kebaikan-kebaikan yang sudah kita perbuat, dan berapa banyak dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala, jaluk pangapura karo Gusti Allah, mumpung masih diparingi waras urip sehat berkah, mumpung masih teka ning masjid, teka ning tajuk, gawe bagus, kekumpulan karo wong saleh. Tapi jepa jedurung ki yang baik, jaluk karo Gusti Allah supaya apa? Supaya dilembutaken atine, supaya dikiyangaken ibadahe. Kenapa? Karena yang bisa membolak-balikan hati kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala din. Hayat yang membolak-balikan hati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsabbit qalbi 'ala din, tetapkan hati kami untuk selalu taat dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya ketaatan. Jadi pertama tafakkur, merenungi, muhasabah.
ya, ngeling-ngeling, nimang-nimang, mater sing baru bagus blesake awak dewek, ya kita dewek. Sing ngrasani bagus blesake hati kita dewek, ya kita dewek. Kita direnungi, diperhatikan, mumpung masih urip. Kemudian yang kedua, perbaiki ibadah kita, perbaiki amal soleh kita. Ya. Seiring bertambahnya usia, ya, kadang-kadang kita hidup ini semakin bergeser ke akhirat. Tambah usia, tambah jatah umur harus berkurang. Tambah maning usia, dikurangi maning jatah. Terus nanti pada akhirnya akan ke titik nol. Saat kita ke titik nol, di mana badan sudah tidak layak pakai lagi, sudah tidak bisa ditempati lagi, sudah tidak bisa pantas untuk hidup lagi, maka ruhani kita akan pergi menuju Allah Subhanahu wa taala, akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jare Gusti Allah jare Kanjeng Nabi datang salah satu hadise, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amale. Usia dawa, usia panjang, amale bagus, selalu gawe kebaikan, senang berjamaah, senang dikiran, pokoknya selalu ibadah. Karo masyarakat ya bagus, hubungan baik karo Gusti Allah bagus. Pokoknya dijaga betul-betul kita ini, mumpung masih ada kesempatan hidup, punya dua rezeki berbagi, dua tenaga bisa membantu, dua pikiran bisa nyenengahkan, dipai ilmunya bisa menerangi orang-orang yang dalam kegelapan, semuanya berbagi. Nah, kemudian yang ketiga, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, yang ketiga, manfaatkan umur kita ini yang masih ada ini untuk senantiasa menebar manfaat untuk sesama. Dengan sesama saling berbagi, saling mengeling-elingaken, saling mengingatkan. Kemudian yang terakhir, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, yang terakhir memperbanyak doa, njaluk karo Gusti Allah, njaluk diparingi keberkahan umur. Ya Allah Gusti, kula nyuwun diparingi berkah umure. Bakal umur berkah ku apa? Umur yang berkah itu tambah usia, tambah senang ibadah, tambah senang sholat berjamaah, tambah senang dikirane, tambah senang baca Qur'ane, tambah senang mengtajuge, tambah senang mengmasjide. Pokoknya tambah senang baik. Ibadahku senang baik, ligane baik. Gawene pengennya bagus baik, tutur katanya bagus, pikirannya bagus, tingkah lakunya bagus. Pokoknya bagus, menyenangkan, ya, menyenangkan pada semua orang. Bahkan orang-orang semacam ini selalu dirindukan kehadirannya. Anak-anak kecil juga ketika kedatangan orang yang baik ini, orang yang berkah ini, biasanya selalu dinanti-nanti. Biasanya bakal wong kama selalu ngupai duit, selalu ngupai permen, ngupai panganan. Pokoknya hidupnya ini berkah. Ya, duit tenaga-tenaga ini bisa bantu. Ya. Ya, pokoknya luar biasa. Nah, makanya Allah tadi abadikan di dalam Al-Quran, ya, Allah abadikan di dalam Al-Quran yang tadi, ya Rabbu, berilah aku petunjuk untuk mensyukuri nikmatmu yang telah engkau limpahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan agar aku dapat mengerjakan kebaikan yang engkau ridai. Ini di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Lah, maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup pada kajian pagi hari ini, yang perlu sama-sama kita muhasabah, sama-sama pikirkan adalah bertambahnya usia adalah peringatan halus dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semakin dekat menuju perjalanan pulang kepadanya, pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, balik maring negeri akhirat. Makanya jadikan setiap detik sisa umur sebagai ladang menanam kebaikan. Kata Rasulullah, ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini tempat kula nandur.
maka tandurlah tanduran-tanduran yang baik, tanduran yang bagus, amal soleh, ya, gawe bagus, hubungan karo Gusti Allah dijaga, ya, aja sampai kelalan karo Gusti Allah, hubungan karo manusia pun diperbaiki, ya. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang telah diberikan oleh Allah umur yang panjang yang berkah yang menjadikan kita husnul khotimah. Demikian kajian subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk para jamaah, untuk sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki diri. Wala tutup kelawan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nyuwun agung pangapunten. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.